Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul ya untuk sama-sama berbicara tentang apa saja sih yang bisa mengundang datang rezeki. Rezeki baik berupa duit, itu berupa pekerjaan yang lebih baik, usaha yang lebih barokah, nggak punya rumah jadi punya rumah, punya utang jadi nggak punya utang, punya penyakit jadi nggak punya penyakit, jadi sehat, nggak punya jodoh jadi punya jodoh, nggak punya anak jadi punya anak, sampai kemudian rizki yang berupa iman, Islam, ihsan, amal soleh, ibadah, istiqomah, sabar, syukur, ikhlas, dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan kita baca Al-Fatihah dulu ya. Setelah ini kita mudah-mudahan meminta kepada Allah Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmunya yang bermanfaat buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina. Ya, yang mengalirkan rizki ya Maya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengalirkan air ini juga ya, yang mengeringkan air ini, yang mengalirkan adalah Allah. Termasuk rezeki kita juga adalah Allah ya. Kalau kemudian kita mau rezeki kita banyak, ya kita dawamin dah. Ya, apa saja yang bisa membuat rezeki kita menjadi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak waqiah. Ya, baca 2 kali 1 hari. Pagi ya, ba'da subuh. Terus ba'da asar. 1 kali lagi ba'da asar. Terus apa lagi kira-kira yang bisa bikin rezeki jadi banyak? Ya Fattah ya Razak. Ya Fattah ya Razak. Itu dibaca berapa kali? 11 Di pesantren berapa kali? 11, 5 kali baca. 11 kali. Ya, 3 kali lah minimal ya. Kalau memang mau agak banyakkan lagi rezekinya, ya baca yang lebih banyak. 33 kali, 111 kali. Walaupun angka ini tidak mengikat ya, supaya tidak jadi bid'ah. Angka ini ya boleh tidak ditetapkan, boleh ganti-ganti, kapan-kapan baca 3 kali, kapan-kapan baca 11 kali. Tapi sebagai latihan, sebagai kebiasaan boleh juga. Bacalah 11 kali ba'da sholat. Ya Fattah ya Razak. Kita panggil nama-nama Allah. Ya kalau Allah udah kita panggil dengan namanya kan, walillahil asmaul husna. Buat Allah itu nama-nama Allah yang baik. Fad'uhu biha. Kita panggil dengan nama Allah yang baik itu. Dalam urusan rezeki kita panggil ya Fattah ya Razak. Insyaallah akan mengalir rezeki buat kita semua. Apalagi ya Fattah ya Razak itu habis salat fardu ya. 3 kali, 11 kali, 33 kali, 111 kali. Terus dawam gitu. Tiap habis sholat dibaca gitu. Kalau nggak sempat, misalkan buru-buru di perjalanan baca, ngeganti yang tadi. Apalagi terus. Ar-Rahman. Ya Ar-Rahman. Prinsipnya baca Quran itu rizki. Ya, yang penting dawam. Baca Qurannya itu rizki. Ada kisah yang pernah saya sampaikan di televisi. Ada seorang ibu baca Waqiah asal habis subuh, habis asar, Ar-Rahman habis duha, Yasin habis isya, terus Tabarok menjelang tidur. Masya Allah, dia dawamin. Tiba-tiba ada orang ngebeliin minta dia ngebeli kemiri. Jadi nitip ke dia duit untuk beli kemiri. Nilainya sampai 388 juta setiap minggunya, atau 1 bulannya sekitar 1,5 miliar rupiah. Masya Allah. Ketika ketemu saya dan istri di mana? Di Gorontalo tanggal 1 Januari 2011. Orang ini Masya Allah sudah pakai kontainer ngirim kemirinya. Masya Allah. Ya, baca Quran itu adalah juga termasuk yang mengundang datangnya rezeki. Apalagi yang biasa diamalin apa coba? Salawat. Baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu juga bakal mengundang datangnya rezeki banyak betul. Tentu kita sepakat, rezeki yang diomongin tentu tidak cuma duit ya Maya, tidak cuma fulus, tapi juga kesehatan,
rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, kemudian iman, ya, bisa bangun subuh, bisa bangun malam, salat malam, bisa ke masjid, bisa apa lagi? Bersedekah itu gak rizki. Ya, di samping kita bisa bayar utang, bisa bangun rumah, bisa punya sawah, ya toh? Bisa punya pekerjaan, usaha yang lebih baik, bisa ngeberangkatin keluarga ke Mekah, bisa ngeberangkatin orang tua ke haji, dan seterusnya. Ya, baca salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu hari berapa kali? 100. Satu hari 100 kali. Kalau lagi kenceng, pengen butuh duitnya juga banyak, butuh pertolongan Allah banyak, ya bacanya yang banyak dong, ya kan? 300 kali atau 1000 kali satu hari gitu. Sekali lagi tentang angka sebenarnya bebas. Bebas supaya tidak menjadi bid'ah baru, ya kan? Tapi ya insya Allah lah. Ini untuk menunjukkan mujahadahnya kita, keseriusan kita. Kenapa coba? Baca salawat kok bisa punya banyak rezeki? Ya, karena mungkin mendapat doa dari Rasulullah. Mendapat doa dari Rasulullah, doanya kan Rasulullah udah mati katanya, agak bisa baca doa. Ya memang Rasulullah betul, beliau bertutur, man shalla alaihi salatan, siapa yang salawat kepada saya, pada aku, kata Rasulullah, 1 kali, maka Allah dan para malaikatnya akan berselawat 10 kali. Artinya apa? Kalau saya bilang begini, salawat itu adalah gift and support, pemberian dan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kemudian berdagang sambil baca salawat, Allah dan para malaikatnya akan mendukung kita, akan membantu kita di dalam usaha kita, warung kita, dagangan kita, pekerjaan kita, bisnis kita, hidup kita, dan seterusnya. Ketika kita mencari rizki, lalu membaca salawat 100 kali satu hari, maka Allah akan membantu kita dalam upaya mencari rizki. Masya Allah. Terus apa lagi? Apalagi ayo. Dulu Masya Allah. Masya Allah. Kami pun sama lah, belajar dari guru-guru, dari orang-orang tua. Ketika sempit rizki, kita diberitahu ya amalan-amalan yang bisa membuat kita banyak rizkinya gitu loh. Apalagi coba Waqiah 2 kali, habis subuh, habis asar. Terus 4 surah tuh. Waqiah, Ar-Rahman, Al-Mulk, Yasin. Ya, 1 hari digeber terus. Sambil juga baca Quran yang lain-lainnya dikhatamin tuh. Ya, 1 hari selembar sampai khatam 3 tahun, 4 tahun gitu. Terus apa lagi? Ayo. Amalan kita sehari-hari. Sedekah. Itu sedekah juga tuh, waduh, ngundang rezekinya Masya Allah. Udahlah, jalan rezeki itu Allah yang punya. Jalan rezeki itu Allah yang punya. Rezeki juga Allah yang punya. Kalau Allah sudah tunjukin jalannya, Insya Allah, maka jalan itu akan terbuka gitu buat kita lebar-lebar. Ya, banyakin sedekah. Beli makanan, beli minuman, bagiin. Ya, gorengin pisang goreng. Terus kasih ke masjid-masjid ketika sholat subuh. Supaya orang sholat subuhnya pada senang. Beliin sarapan, taruh di masjid beberapa nasi bungkus. Supaya orang-orang yang sholat subuh lalu bisa mengambil itu nasi sebagai sarapan. Beliin makan siang, bagi ke tukang-tukang ojek, ke pemulung, ke tukang sampah, tukang sapu, ya, karyawan-karyawan yang kecil, office boy, tetangga-tetangga yang miskin, pasti tuh mau makan siang, wah rizkinya bakalan banyak. Apalagi kira-kira yang sedekah juga gitu. Siapin cari orang-orang yang berbuka puasa Senin dan Kamis, siapin buat nyaurnya, siapin buat buka puasanya, Masya Allah. Apalagi cari anak-anak yatim, orang-orang susah langsung di sekolahan. Lalu kemudian bayarin gitu loh. Mana nih saya lagi nyari orang miskin yang gak punya duit buat bayaran sekolah. Ada nih yang mau dikeluarin, besok udah dikeluarin. Kalau gak bayaran hari ini, bayarin. Kencang tuh. Larinya kencang. Bapak punya pengalaman, ada sahabat ya namanya Pak Amin namanya. Beliau ini susah, terpuruk, jatuh, nyungsep. Kalau bahasa dia tuh tengkurap. Agak bisa telentang, gak bisa bangun lagi. Suatu saat, kemudian ketemu saya atas izin Allah tahun 2007. Sholat asar. Ini berdirinya jauh-jauh melulu sih. Deketan apa? Itu sholat asar dia.
sholat asar, ada papa di situ. Lalu diminta doa. Konon beliau bilang ada nasihat dari papa yang dia ikutin, yakni ngasih makan. Ngasih makan, sedekah, segala macam dah. Dalam keadaan dia susah, dia menjual barang-barangnya, mengeluarkan tabungan yang tinggal sedikit-sedikitnya itu, lalu dia bagiin terus. Subhanallah mah. Apa yang terjadi? Tetap susah. Tetap susah. Akan begini aja, enggak begini. Tapi dia bilang, saya sabarin Ustadz. Saya yakin Allah bakal datang. Saya nggak mau putus asa. Yakin Allah bakalan datang. Terus itu dipelihara terus. Sambil dikencengin bangun malamnya. Dikencengin sholat duhanya. Apa bahasanya Pak Amin kepada Ustadz, kepada saya? Bahasa dia begini. Saya kok merasa diundang lebih dalam lagi kepada Allah. Saya merasa diundang lebih dalam lagi untuk menuju kepada Allah. Saya diundang sepertinya dengan tidak langsung diberikan balasan sedekah untuk lebih giat lagi beribadah kepada Allah. Hebat sekali. Apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian nggak kenal sama orang kaya, nggak kenal sama konglomerat, nggak kenal sama yang kira-kira bakalan nolong gitu, kecuali dia kenal sama Allah. Allah yang perkenalkan sama dia. Allah perkenalkan sama Pak Amin. Apa yang diperkenalkan oleh Allah? Seorang pengusaha billboard yang punya sekian titik unit. Lalu si pengusaha billboard ini mempercayakan pembangunan 19 jembatan penyeberangan orang kepada Pak Amin ini. Jadi ada 19 JPO, jembatan penyeberangan orang, diserahkan pengerjaannya kepada Pak Amin dengan uang muka 1,5 miliar. Subhanallah. Dia ngebagi, yang lucu nih, dia ngebagi kepada 19 masjid. Karena cuma segitu dapat jatahnya. Dapatnya berapa coba? 19 jembatan penyeberangan. Dengan order 19 miliar. Subhanallah. Dia dapat untung 3 miliar. Sejak itu dia cerita jadi doyan sedekah. Bapak sedekah. Subhanallah. Kalau saat ini, ya jemaah semua yang dirahmati Allah, pengen rezeki banyak, berkorban. Punya motor, ambil BPKB-nya, berangkat ke showroom, berangkat ke dealer motor, lalu kemudian sedekahin. Betul tuh. Redo sedikit, redo sebentar, nggak punya motor. Punya gaji bulan depan, nggak usah takut. Langsung bilang sama Allah, baik, bulan depan saya nggak akan ambil duit gaji saya. Buat Allah saja. Bulan depan nggak punya gaji lagi. Nggak apa-apa. Bulan depan juga belum terjadi kan. Tapi kalau kita niat bulan depan gaji buat Allah, insya Allah mulai bulan ini, Allah Ta'ala akan memberikan kita rizki yang banyak. Sehingga bulan depan, walaupun gaji tetap kita kasih kepada Allah, kita nggak bakal nggak makan. Kita tetap akan makan dan tetap akan mendapatkan barokah dalam bentuk banyak rizki. Lebih banyak lagi daripada hari-hari sebelumnya. Punya apa lagi? Punya sebidang sawah, sepetak tanah. Kebalik ya, sebidang tanah, sepetak sawah. Kasih sama orang hasilnya. Punya kontrakan cuman satu-satunya pintu. Dari satu pintu inilah diharapkan bisa ngempanin anak bini. Tapi yang satu ini kunci. Hasilnya bagi sama Allah. Insya Allah akan punya puluhan pintu kontrakan. Oh, datang teman, punya mobil, Xenia, disewain. Apa kata dia? Ustadz doain supaya usaha sewaan saya bisa banyak. Pak bilang sama dia, punya berapa mobil sewaannya? Ada satu Pak Ustadz. Ya udah yang satu sedekahin. Melotot dia. Waduh, Pak Ustadz, ini kan satu lagi saya jalanin buat usaha. Iya, yang satu ente sewain ke manusia toh. Sekarang jajal sewanya kepada Allah saja. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Begitu dia sewain kepada Allah, teman-temannya satu digerakkan oleh Allah, nitip sama dia. Akhirnya mobilnya tuh ada belasan. Tadinya nyewain dan nggak pakai mobil. Tadinya punya mobil tapi takut pakai. Kalau dia pakai ntar ada yang minjem nih, ya kan? Dia nggak pakai mobil takut. Sekarang dia bisa pakai mobil apa saja. Karena mobilnya sekarang udah banyak. Barakallah, barakallah. Kalau saudara para pekerja mau menafkahkan sebulan tabungan yang udah disimpan setiap bulan, maka Allah akan menaikkan derajat dan karir 10 tahun lebih cepat daripada karir biasa yang saudara tempuh. Akan melewati karirnya orang-orang yang sekolah, akan melewati karirnya orang-orang yang dekat sama bos,
akan melewati karirnya orang-orang yang cemerlang di bidangnya. Kenapa? Karena saudara dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ada lompatan. Saudara tukang gado-gado, tukang nasi uduk, tukang bubur, tukang apa lagi? Nasi goreng, tukang pecel lele, tukang apa lagi? Soto. Terus toprak, terus Apa? bakso, terus Ayam. mie ayam, terus Somai. somai. Sebutin semua tukang makan. Coba jajal sama Allah. Ya Allah, hari ini saya dagang, hasilnya untuk engkau. Wow, ketika kita bisa dagang hari ini untuk Allah, Allah akan memberikan kita keuntungan 30 hari walaupun kita berdagangnya cuma sehari. Dari mana aja pokoknya, ada yang lupa nggak ngambil kembalian. Kalau itu haram, nggak boleh ya. Kita mesti sedekahin lagi. Tapi pokoknya ada aja rezeki pokoknya. Insya Allah yang lebih gede daripada untung 30 hari. Kenapa? Karena gaji seharinya diserahkan kepada Allah. Kalau Allah lagi berkenan, dia balas 700 kali gimana? Masya Allah. Sedekah, punya cincin. Cincin ini kan nggak bisa nganterin, ya? Mana cincin? Bapak? Mana? Nggak ada. Oh, nggak ada. Kalau punya cincin, terus belum pergi haji, belum ke Mekah, belum ke tanah suci, copot. Cincin ini tidak bisa mengantarkan saudara pergi ke Mekah. Kalau cuma dipakai, ditaruh di apa ya? Lemari, nggak bisa. Tapi kalau saudara kemudian beri kepada Allah, cincin ini akan menunggu saudara di Mekah. Saudara akan bisa beli cincin yang lebih gede lagi. Nih, serenceng sampai sini kalau perlu. Ayo, apa lagi? Ingat nggak Bang Edi? Bang Edi yang suka bantu-bantu nyuci mobil. Suatu saat Bang Edi itu bilang begini, Ustadz, bagilah duit buat beli apa? Sepeda. Terus saya bilang sama dia, lu kan tahu gimana caranya supaya beli sepeda. Ya, lo mah, Ji, masa gue disuruh sedekah? Kan gue orang susah. Saya bilang sama dia, justru makin susah, makin lo harus sedekah. Kalau lo mau beli sepeda, mesti ngumpulin duit. Lo lama, anak lo keburu nangis, keburu lupa. Apa dia bilang? Tapi dari mana ya? Dari mana kek? Tapi otak lo, saya bilang gitu. Apa bilang itu? Jangan ngarepin sepeda tuh gue beliin. Kalau ngarepin gue yang beliin, tauhid lo rusak. Jangan. Pokoknya berharap saja sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada duit berapa? Sedekahin. Bilang sama Allah, ya Allah, saya mau beli sepeda dengan duit yang gak seberapa ini. Edi waktu itu, Bang Edi, itu sedekah tuh 30.000 kalau dia salah. Begitu dia sedekah 30.000, Masya Allah. Dia kan bukan tukang pijit, tapi bisa mijit. Diundang mijit sama orang Darussalam. Jadi ini kampung Ketabang. Di sini nih ada komplek namanya Darussalam. Diundang sama orang komplek. Apa kata orang komplek? Bang, nih duit buat bayar pijit. Dipulangin tuh duit sodakonya. Karena harga bayaran pijitnya, bayaran sodako dia. Lalu masih ada bonusnya. Jamaah, apa bonusnya? Kata si orang yang dipijit, saya punya sepeda. Anak saya udah gak mau. Kalau emang mau, bawa lagi dah. Langsung dibawa. Dia bilang sama saya, Tat, nih, gue beli sepeda. Cuma 30.000. Subhanallah. Nah, jadi kalau jamaah semua, saudara-saudara semua, dan ya kita lah ya, kepengen dapat sesuatu yang lebih baik, tidak ada salahnya kita berharap pada Allah. Lalu kemudian mengikuti seruan Allah, yakni dengan jalan bersedekah. Kita punya motor, pengen punya mobil, ayo sedekahin motornya. Kita pengen punya mobil yang lebih bagus, sedekahin mobil yang lama supaya diganti sama yang baru. Nggak apa-apa. Ini mah bukan nggak ikhlas, bukan. Tapi karena yakin ke Allah. Karena yakin Allah bakal ganti dengan yang lebih baik, lalu kita serahkan yang kita punya. Masya Allah. Apalagi yuk. Waqiah. Sehari 2 kali. Waqiah sehari 2 kali. Subuh, asar. Terus yaitu daya Yasin, Al-Mulk, Ar-Rahman. Terus sholawat 100 kali. Ya Fatah, Ya Rozak. Ya, 33 kali atau 11 kali atau 3 kali atau syukur-syukur 111 kali setiap habis sholat fardu. Apalagi? Tadi yang terakhir sedekah.
Nah, ada yang lebih penting lagi. Apa coba? Yang bisa mendatangkan rezeki banyak, membuat hidup kita menjadi sehat, tenang, tentrem, berkecukupan, sejahtera, bisa mungkin haji orang lain, orang tua, keluarga, anak keturunan, staf-staf, karyawan, teman-teman, kerabat bisa kita berangkatin ke Mekah semua. Ya, ada yang lebih penting lagi. Apa coba? Sholat berjamaah di masjid tepat waktu. Itu juga akan memelihara rezeki kita. Ya, ambil duit langsung di rumahnya Allah. Begitu kira-kira. Pengen sehat langsung di rumahnya Allah. Pengen kerja langsung di rumahnya Allah. Pengen tenang langsung minta ke rumahnya Allah. Pengen jodoh langsung minta sama Allah. Di rumahnya Allah. Yakni di masjid. Pengen apa lagi? Pengen usaha, pengen modal. Datang. Sowan. Matur ke Allah. Langsung di rumahnya Allah. Insya Allah. Allah akan bukakan banyak pintu rezeki. Asal kita mengenal Allah dan mengenal di mana rumah Allah itu. Yakni di masjid. Jadi amal soleh yang tadi kita sebut tuh. Kalau kemudian saudara tidak menjaga sholat 5 waktu. Tepat waktu berjamaah. Syukur-syukur ya. Ada qobliyah ba'diyah. Ada tahajudnya. Ada duhanya. Dan dilaksanakan rapat gitu. Rapat dawam gitu. Terus menerus istiqomah, mujahadah. Yakin saya. Persoalan rezeki bukan lagi menjadi persoalan buat saudara. Karena sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, apapun yang saudara lakukan tadi, insya Allah karena Allah. Walaupun kita meminta kepada Allah dunianya. Saran saya, saran istri saya dan saran kami semua, jangan cuma minta dunia. Minta juga akhiratnya. Minta ampunan Allah, minta kasih sayang Allah. Minta apa lagi? Hidayah Allah. Minta taufik dari Allah. Minta pembebasan dari api neraka. Minta husnul khatimah. Minta dihapus sisa kubur, minta ditutup api neraka, minta dibuka pintu surga buat kita, buat orang tua kita, buat keluarga kita, buat anak turunan kita, buat bangsa ini, buat negeri ini, buat umat Nabi Muhammad SAW. Ilaliko, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membanyakan rezeki saudara semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nash'adu bi annaka antallah la ilaha illallah wa anta khairur raziqin. Allahumma inna nas'aluka rizqa. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birri was salamata min kulli itsmin la tad'a lana dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala hajatan illa qadaitaha ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma kfina bihalalikan haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Subhanal munaffisi an kulli madyun. Subhanal mufarriji an kulli mahzun. Subhana man kana amru bainal kafi wan nun. Subhana man idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ya mufarrijal humum, ya hayyu ya qayyum. Nas'alukal khair, bi yadikal khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.